Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 10 Januari 2023, Pekan Biasa Pertama. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 5-12 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 21-28. Surat kepada orang Ibrani, seperti yang ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini, menandaskan bahwa Allah begitu memperhatikan dan mengindahkan manusia, bahkan segala-galanya Allah tundukkan di bawah kaki manusia. Allah ciptakan manusia hampir setara dengan Allah. Namun, segala sesuatu termasuk manusia itu ditaklukkan, ditundukkan oleh Allah kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus dengan sengsara wafat, dengan penderitaannya, memahkotai hidupnya, dirinya dalam kemuliaan. Artinya, penderitaan Yesus tidak membuat Yesus turun derajatnya, tetapi penderitaannya menjadi momen Yesus Kristus dimuliakan dan mendapat hormat dari Allah sendiri. Karena itu, maka dengan penderitaan Yesus pula, semua orang, segala makhluk termasuk manusia, diantar kepada kemuliaan itu. Disinilah penderitaan bagi orang yang percaya kepada Kristus memiliki nilai penebusan. Dengan demikian, saya dan Anda diharapkan ketika kita pada saat-saat tertentu dalam hidup ini mengalami penderitaan, atau dalam bahasa yang familiar mengalami atau harus memanggul salib kehidupan kita. Marilah kita memanggul salib itu, penderitaan itu dengan penuh ketabahan dan mempersatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus, supaya penderitaan kita memiliki nilai penebusan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang yang kita cintai. Atau dalam bahasa yang sederhana, penderitaan yang kita hadapi dengan baik, dengan tabah, dengan penuh kepasrahan akan menjadi silih bagi dosa-dosa kita sendiri yang mengalami penderitaan dan dosa-dosa orang lain yang kita cintai. Kalau kita mau menjadikan penderitaan kita itu sebagai silih juga atas dosa-dosa mereka. Saudari dan saudara terkasih, karena itu secara umum penderitaan yang dialami oleh setiap kita yang percaya kepada Kristus seharusnya tidak membuat kita merasa diri kecil, mati, tetapi kita mau melihatnya dalam terang penderitaan Kristus sendiri, bahwa apa yang kita alami dengan tabah, penderitaan itu, ketika kita persatukan dengan penderitaan Kristus di salib, kita akan mendapat kemuliaan dan hormat seperti Kristus oleh penderitaannya dimuliakan oleh Allah Bapanya. Saudari dan saudara yang terkasih,
Sementara dalam bacaan Injil, Yesus mulai melaksanakan karya pewartaannya. Rupanya penampilan Yesus yang pertama kali begitu menggiurkan, begitu membuat orang decap kagum. Karena mereka melihat bahwa mengajarnya atau cara mengajarnya Yesus itu lain sama sekali dengan orang lain. Lain sama sekali kalau mereka bandingkan dengan ahli Taurat dan imam-imam kepala. Karena Yesus mengajar dengan penuh kewibawaan. Dan poin penting menurut cerita Injil hari ini adalah pertanyaan dari seorang yang kerasukan roh jahat kepada Yesus. Yang menurut saya pertanyaan ini sangat menusuk, menyentuh inti, misi dari kedatangan Yesus. Orang yang kerasukan roh jahat bertanya, apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudari dan saudara terkasih, kita tahu Yesus datang bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Maka sekali lagi pertanyaan orang yang kerasukan roh jahat itu sangat menyentuh inti, misi dari perutusan Yesus. Karena itu kita tahu juga bahwa Yesus memang datang bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Saudari dan saudara yang terkasih, sebagai pengikut Yesus, kita semua, saya dan Anda, seharusnya seperti Yesus. Kehadiran Yesus di dunia ini, kehadiran Yesus di hadapan orang banyak, bukan untuk membinasakan mereka, bukan untuk membuat mereka mengalami kebinasaan, mengalami penderitaan, bukan, tetapi untuk menyelamatkan mereka. Seharusnya kita, kehadiran kita dimanapun, harus membuat orang yang ada di sekitar kita tidak mengalami kebinasaan, tidak merasa tidak suka dengan kita, tetapi mereka semua akan mengalami kegembiraan dan sukacita, akan mengalami keselamatan. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana dengan kehadiran kita saat ini atau selama ini? Apakah membuat orang merasa gembira karena adanya kita, karena kehadiran kita? Atau kita malah sebaliknya, orang merasa tidak nyaman ketika berjumpa atau ketika mereka berada bersama dengan kita? Ingat, ketika orang merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita, kita pasti hadir untuk membinasakan mereka. Bukan sebaliknya seperti Yesus, kita hadir untuk menyelamatkan. Kalau kita hadir untuk menyelamatkan orang lain, pasti orang akan senantiasa membutuhkan dan merindukan kehadiran kita di tengah mereka. Tuhan memberkati.